warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan kalian baru masuk saja setelah istirahat kita ya. Setelah istirahat setengah jam, 30 menit. Kita artinya sudah belajar dari pagi sampai siang. Kita perlu istirahat. Nah, barusan kalian sudah istirahat. Gimana istirahatnya? Menyenangkan? Nah, istirahat itu memang perlu untuk kita supaya kita apa? Menjaga kondisi kita yang sudah lelah. Tadi pagi-pagi kalian sudah sarapan, kemudian energinya keluar lagi. Nah, sekarang kita akan lagi masuk dengan tidak ada sang asuh ya, karena kalian sudah istirahat, sudah makan, sudah minum ya, dan kita duduk kembali lagi ke pelajaran yang sekarang akan kita pelajari ya. Supaya tidak ngantuk, tidak capek, walaupun kalian sudah istirahat, tangannya ke atas dulu ya, gerak-gerakan aja dulu tangannya ya. Nah, gitu. Supaya kalian tidak lelah, karena hari ini kita juga selain dari nanti menulis kalian juga ya, nanti ada teman kita yang akan membacakan sebuah cerita ya. Ya, udah selesai. Nah, kegiatan pada siang hari ini kita akan mempelajari dengan ini kompetensi dasarnya ya. Jadi kalian nanti harus bisa mengidentifikasi apa? Tokoh ya. Kemudian ada dari apa? Dari sebuah cerita. Tema hari ini tuh ya yang harus kita pelajari, yang harus kalian ketahui di sini. Nah, sebelumnya pernahkah kita mendengar sebuah cerita? Apa yang pernah kalian dengar, cerita apa? Cerita itu banyak ya. Ada cerita apa aja nih Pak? Ya, cerita Danau Toba contohnya. Terus yang lainnya, Pak? Terjadinya tangkuban perahu. Terus apa lagi? Ya, betul. Asal usul situ berdiri itu merupakan salah satu dari sebuah cerita. Apa itu biasanya sebutnya? Cerita rakyat. Nah, cerita rakyat yang sering kita dengar, ya. Berarti harus kita ketahui, ya. Cerita rakyat itu berarti setiap daerah sama tidak? Setiap daerah itu akan mempunyai cerita masing-masing, cerita yang berbeda ya. Nah, di sini kita akan mengutip sebuah cerita ya, yaitu tentang asal usul. Nanti kalian sekarang mendengarkan cerita teman kita, nanti teman kita akan membacakan ceritanya. Siapa yang mau membaca ceritanya? Wah, bagus. Berarti semua kelas 6 sudah pintar membaca ya. Pintar membacanya dengan apa? Dengan suara yang jelas, kemudian menggunakan intonasi yang tepat, hafal dan ejaannya yang sudah kemarin kita ya. Coba Sehan dibaca. Yang lainnya perhatikan dulu. Ya, ini nyambung ya. Memikirkan nasibnya, dia selalu berpikir mengapa orang-orang kaya itu bekerja dengan enak, sementara dia sudah bekerja sudah susah kaya tetapi tetap miskin. Daripada melamun, lebih baik aku memancing di telaga, kata pemuda pengembara itu lirih sambil mengambil kail pancing, kemudian menuju telaga. Saat memancing, dia duduk sambil berdoa, memohon kepada Tuhan agar diberi kekayaan.
Tanpa terasa dia sudah hampir seperempat hari duduk di pinggir telaga itu. Tidak lama kemudian kayu kancingnya ditarik-tarik oleh ikan secepat kilat ditariknya. Simak ya bacaannya. Seekor ikan menggelepat jatuh di parit persemaian padi. Pemuda pengembara mendekati hendak memegang ikan. Tiba-tiba saja ikan itu berbicara, "Hai pemuda, jangan kau bunuh aku. Peliharalah aku, jadikanlah aku temanmu." Ikan dapat berbicara. "Siapa kau ini?" tanya pemuda itu keheranan. "Aku adalah temanmu. Peliharalah aku di empangmu. Tapi jangan kau lihat aku pada malam hari." Baik, baik, jawab pemuda itu dengan takut. Ikan itu dibawanya pulang sambil berlari sampai di rumah. Ikan itu lepas di empang belakang rumahnya yang jernih airnya. Pemuda itu pun segera pergi mencari kayu bakar. Setelah pulang dia selalu memikirkan ikan beranak kemasan itu. "Mengapa aku tidak boleh menengoknya pada malam hari? Siapa sesungguhnya ikan itu?" Hari telah larut malam. Pemuda itu tidak dapat tertidur. Pikirannya terganggu oleh kebanjiran ikan. Dia memberanikan. Sekarang nih Pak, baca selanjutnya. Perjalanan berjalan seharusnya untuk airnya dihabiskan dalam perjalanan. Mengetahui makanannya dihabiskan samur kalah pengembara tadi. Tidak sengaja dia mencaci maki putranya dengan menyebut asal-usul istrinya. "Dasar anak ikan, anak tak tahu diri," bentak pengembara. Sam pulang sambil menangis dan menceritakan semua kejadian di ladang kepada ibunya. Mengetahui bahwa suaminya telah melanggar janji sewaktu bertemu dahulu, wanita itu mencebutkan tubuhnya ke telaga dan berubah lagi menjadi seekor ikan. Sedangkan Sam anaknya disuruh naik ke atas bukit oleh ibunya. Seketika itu juga hujan turun dengan derasnya. Lama-kelamaan telaga itu penuh air, lalu berubah menjadi danau yang mengelilingi bukit tempat Sam menyelamatkan diri. Air itu pun mengelilingi pulau yang sekarang disebut Pulau Samosir. Konon setiap bulan purnama di danau itu selalu muncul wanita cantik yang mencari anaknya. Danau tersebut sekarang kita kenal sebagai Danau Toba dengan Pulau Samosir di tengahnya. Terusan dua orang teman kita sudah membacakan cerita. Itu ceritanya apa tadi? Usul atau terjadinya Danau Toba. Itu merupakan sebuah cerita apa? Ya, yang cerita rakyat itu jenisnya apa? Kalau dasar usul terjadinya suatu tempat itu legenda. Ya, bagus, legenda. Nah, sekarang apa yang barusan kalian dengar dari teman kita sudah membacakan. Nah, baru kalian kerjakan, ya, kerjakan LKS ini, ya, kerjakan berkelompok. Nah, barusan teman kita sudah membacakannya. Nah, baru kalian. Nah, di situ ada petunjuknya, ya. Jadi mendengarkan tadi teksnya, ceritanya sudah, baru sekarang kalian ya isi, ya, isi, yaitu kalian berdiskusi dengan temannya semua, ya. Ya, itu, ya. Apa yang barusan kalian silakan diisi, nanti dituliskan nama kelompoknya. Yang tadi itu kelompok satu, ya. Itu kelompok satu, kelompok 2, 3. Nanti tinggal ibu panggil salah satu kelompok suruh ke depan membacakan apa yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya. Yang kali batangnya 3 kan?
Judul dengan tema sama tidak? Yang membedakan judul dengan tema. Judul itu apa? Judul inti dari cerita. Nah, seperti tadi judulnya apa? Kata usul danau toba. Jadi temanya berbeda kan? Nah, temanya bisa diambil dari apa yang menjadi pokok cerita di atas. Menceritakan di apa, ya? Ya. Iya, ini kan dasar usul ceritanya mana? Dijelaskan dari unsur cerita itu apa? Tulis di sini. Tinggal 2 menit lagi. Ya, kita akan menunggu kelompok lain. Sudah selesai, Ibu minta nanti beberapa perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti teman-teman yang lainnya, teman-teman kalian, kelompok yang lain menanggapi apa yang dibacakan oleh teman kita di depan. Ya, kelompok ini, kelompok 4. Siapa yang mau ke depan? Siapa? Di depan. Yang lain menanggapi dari ya, dimulai dari sini. Cerita kami kelompok, ya dibacakan kami kelompok berapa? Ya, dengan anggotanya. Zaman dahulu tema kelompok lain ada yang menanggapi terhadap kelompok yang di depan, misalnya ada yang bertanya ataupun menanggapi dari sebuah diskusi tadi. Ya, coba Ibu minta kelompok Januar yang ke depan, silakan bacakan. Ya, nanti setelah kita itu membacakan di depan kelompoknya, kita tarik kesimpulan apa yang nama anggota Januar Yusuf Adila Puput
Batavia Dipa Umitaina. Bawain buku nah, Takut-takutnya gambar putri Sam watak setiap tokoh pengembara pembohong putri baik hati Sam anak nakal latar sebuah danau tema budi pekerti amanat jangan suka berbohong. Satu tokoh yaitu pelaku cerita dua watak yaitu kepribadian tokoh tiga latar yaitu tempat terjadinya cerita empat amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan. Ya, sudah dua kelompok teman yang lainnya ada yang menanggapi dari dua kelompok ini. Ya, sekarang kita tarik kesimpulan. Ya, apa yang setelah kalian pelajari di sini. Setelah kalian tadi membaca, teman kita ada yang membaca, kemudian bisa mendengarkan, menyimak apa yang telah kita dengar, ya, berarti kita hari ini sudah bisa mengidentifikasi apa aja yang ada pada cerita itu. Tokohnya utamanya adalah orang atau manusia. Ada juga cerita ya, tokohnya binatang. Cerita apa itu? Water itu tokohnya adalah hewan atau binatang. Contohnya hancur. Ya, hancur dan buaya. Itu salah satunya yang pernah dan sering kalian dengar. Kemudian yang keduanya ada apa? Watak. Apa yang dimaksud dengan watak? Ya, watak adalah kepribadian tokoh, sifat-sifat yang akan dimunculkan pada sebuah cerita. Nah, pada cerita tadi sifatnya apa yang biasanya diketahui oleh sifat-sifat manusia itu apa? Contohnya baik, kemudian ya, ada kebalikannya. Pembohong dengan apa kebalikannya? Gitu ya, gitu. Kemudian dalam cerita yang lain juga ada yang disebut dengan sifat itu. Kemarin kita sudah berbicara tentang sifat-sifat, yaitu ada antagonis dan ringkasan. Yang ketiga, unsur yang lainnya apa? Nadia, latar itu apa? Tempat terjadinya cerita, atau boleh juga keadaan, situasi. Karena ada latar waktu, ada latar tempat. Ya, kalau ceritakan, kalau latar tempat berarti tempatnya kejadian itu di mana. Kalau waktu berarti ya menceritakan atau menyebutkan waktunya kapan. Yang keempat apa, Puput? Ya, amanat apa? Amanat. So, bacakan itu. Apa amanatnya? Yaitu pesan yang ingin disampaikan. Ya, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi jika kita setelah membaca cerita itu, walaupun tidak tersirat, ya tidak tersirat itu tidak tertulis di dalam cerita itu, kita sudah bisa menarik kesimpulan
si A ini adalah seperti ini. Seperti tadi kan dicontohkan. Sam itu ya. Sam itu mempunyai sifatnya nakal. Sam adalah anak yang nakal, mungkin sifatnya di situ. Tapi selain daripada itu kita juga bisa menyebutkan sifatnya. Selain daripada nakal, sifat Sam itu apa? Tidak menghormati itu ya. Kenapa tidak menghormati orang tua? Kita juga harus apa? Jika ada makanan untuk orang tua atau untuk orang lain, kalau bukan hak kita, berarti kita jangan mengambilnya. Apalagi kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang tua harus terpisah makanannya dengan anaknya kita. Misalnya disediakan oleh ibu kita itu ada makanan, sebaiknya kita bertanya dulu, Ma, ini buat siapa? Ma, kanggo saha ieu teh? Uangeun teh abdi bade nedak ya, untuk kita sendiri nedak sunah gitunya. Jadi kita tidak boleh main ambil aja. Nah, apalagi ini sudah diamanatkan dari cerita tadi bahwa Sam itu diberi amanat oleh ibunya untuk menyampaikan apa? Membawa makanan untuk anaknya. Jadi itu. Jadi kita juga harus menghormati. Nah, dari situ kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik nanti ada unsur-unsur cerita yang telah kalian tadi buka. Nah, sekarang terakhir adalah evaluasi. Ya, dituliskan di situ. Hanya 5 menit ya. Nah, berarti kalian dengarkan saja evaluasinya. 1, tulis jawabannya saja. Siapa yang menemukan ikan mas saat dia memancing? Nah, berarti dari perasaan tadi ya. Berubah menjadi wanita yang cantik jelita. Aku anak pengembara itu. Perilaku itu tadi apa? Sifat atau watak. 5. Di mana latar cerita di atas? Terakhir, apa amanat dari cerita rakyat di atas? Sudah dikumpulkan. Oh iya, lupa tadi LKS-nya dikumpulkan. Ya, LKS-nya dikumpulkan di video. Nanti hasil dari kelompok kita akan dipajang ya di depan. Sudah evaluasinya? Bukan? Nah, nanti tinggal kumpulkan. Ya, silakan Rifa diambil buku evaluasi itunya. Sama Rifa dikumpulkan ya. Terakhir, Ibu akan memberikan tugas bagi kalian ya, yaitu tugasnya apa? Yang pertama, nah di sekolah kita ada perpustakaan. Ibu bawakan contohnya, banyak cerita rakyat bukan saja daerah kita sendiri di Jawa Barat,
Contohnya ada cerita rakyat Jawa Tengah, kemudian Sulawesi, Kalimantan, dan banyak yang lain lagi ya. Nah ini salah satunya kalian boleh jika ada di perpustakaan bisa bergantian. Kalau tidak ada itu tidak menutup kemungkinan kalian untuk juga membuat sebuah cerita yang bisa diunduh dari apa? Internet ya, bisa. Misalnya kalian bisa berkelompok untuk pergi ke internetnya ya, supaya tidak banyak ya. Nih di sini nanti kelompok, satu kelompok 3 orang ya, kita ada 36, berarti kalian nanti dibagi menjadi 12 kelompok 3 orang. Apa tugasnya? Yaitu tadi mencatat unsur-unsur cerita yang ada pada bacaan yang kalian baca. Yang tadi itu ada siapa aja tadi, identifikasinya ada siapa? Ada tokoh, berarti nanti kalian menyebutkan tokohnya, kemudian watak, latar, tema, amanat, dan tema ya semua ada di situ ya. Jadi yang sudah kalian baca, kapan tuh dikumpulkannya? 3 kali ya. Nah ini salah satu contoh dari kelas lain, ada yang sudah membuat seperti ini. Contohnya di sini Gunung Tangkuban Perahu ini bisa di download dari internet. Banyak ceritanya yang jelas cerita rakyat. Daerahnya mana aja terserah kalian suka dan menemukannya di mana. Itu tugasnya ya. Mungkin pelajaran pada hari ini kita bukan sekian. Ada yang mau bertanya? Sudah paham apa yang dijelaskan sama Ibu? Dan tinggal mengerjakan tugas, bekerja dengan baik, kelompoknya baik. Juga perhatikan waktunya. Waktu itu kalau Ibu tentukan 3 hari, berarti kalian harus mengumpulkan tugas itu 3 hari ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya, belajar terus ya, tidak henti-hentinya. Gunakan waktu belajar dengan baik, baik di rumah maupun di sekolah, terutama di rumah ya, karena waktunya lebih banyak daripada di sekolah ya. Cukup hari ini kita belajar, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kita tinggal mengulang lagi pelajaran yang sudah ya. Jangan lupa tugas, hak dan kewajiban kalian laksanakan dengan baik. Ya, cukup sekian dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.